Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Patricia Simatupang dengan NIM 2019-1050-1064, mata kuliah Komputasi Perencanaan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang visualisasi data. Pada visualisasi data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu simbologi dan create graph. Simbologi sendiri merupakan menjelaskan tentang pengaturan simbologi dan warna pada tampilan peta yang meliputi bagaimana mengatur simbologi peta, label peta, dan pengaturan value peta. Hal ini merupakan proses memperindah tampilan peta dan menyesuaikan tata simbologi dan warna sesuai aturan kartografi. Di mana simbologi itu memberikan warna, penanda, ukuran, lebar, sudut, pola, transparansi, dan karakteristik lain pada fitur agar dapat dengan mudah diidentifikasi atau dibaca pada peta. Selanjutnya ada create graph, di mana create graph sendiri itu memvisualisasikan hanya bisa untuk satu variabel saja. Sedangkan tadi di simbologi dapat memvisualisasikan value dengan beberapa variabel. Selanjutnya kita akan melakukan praktek di ArcMap. Selanjutnya kita akan menambahkan peta yang ingin divisualisasikan. Kita geser ke dalam. Lalu sebelumnya jika kita ingin memvisualisasikan sebuah peta, maka kita harus mengubah ke layout view, di mana di samping data view di sini klik layout view. Nah, maka dia akan muncul. Layout view sendiri itu untuk memvisualisasi peta di atas kertas, sehingga nanti peta yang dibuat dapat diekspor ke format PNG, PDF, dan format lainnya. Selanjutnya, ini sendiri yang bagian luar, persegi panjang bagian luar itu merupakan kertasnya, sedangkan persegi panjang bagian dalam ini merupakan frame atau bingkai dari petanya. Bagaimana cara mengubah ukuran kertas atau mengubah kertasnya? Pada file kita bisa klik Pack and Print Setup, lalu ini default saja. Size-nya kita pakai yang A4. Biasanya pada peta dipakai size A3. Selanjutnya orientasinya kita pilih landscape. Lalu oke. Bagaimana jika petanya keluar dari kertas? Bisa kita langsung klik. Lalu kecilkan, diperkecil kotaknya. Dan bagaimana jika petanya keluar tidak muncul 100%? Kita dapat menggunakan 3 tools, ada pen, zoom in, dan zoom out. Kita klik petanya, lalu klik zoom out. Nah, atau kita juga bisa dengan klik peta, lalu zoom to layer. Maka peta akan muncul semua di dalam kertas. Selanjutnya, kita akan memvisualisasikan data dengan yang create graph. Caranya pada layers, klik kanan, lalu klik open attribute table, lalu klik table option. Pada table option, klik create graph. Pada graph tipe ini terdapat beberapa pilihan grafik. Saya akan contohkan tentang bar dan pie. Bar itu sendiri digunakan untuk menampilkan angka murni. Misal biasanya digunakan pada BPS, misalnya Jombang dalam angka
Selanjutnya untuk PI sendiri ini digunakan untuk presentasi, yaitu perbandingan, misalnya perbandingan SD, SMP, SMA, seperti itu. Selanjutnya kita bisa pilih yang vertical bar dulu, lalu ini pilih data pendidikan, pilih datanya yang ingin divisualisasikan, lalu pada value field-nya kita bisa klik SD yang ingin divisualisasikan, lalu ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y ini untuk menunjukkan jumlah, sumbu X ini untuk menunjukkan kelurahannya. Jadi pada kelurahan A misalnya ada 5 SD, seperti itu. Selanjutnya pada X-File ini kita bisa pilih yang NaOMBJ yang ini. Lalu klik descending, X-label file-nya kita bisa pilih seperti yang ada di Open Attribute Table kelurahannya. Vertical axis-nya kita bisa pilih bisa di kiri, kanan, atau kiri kanan. Kalau di kanan seperti ini, dia akan berpindah ke kanan. Kita seperti biasa di kiri. Untuk horizontal axis kita bisa pilih seperti tadi, tapi kalau ini bisa di atas, di bawah, dan di atas bawah. Kita pilih yang di bawah. Selanjutnya ada show table. Show table ini untuk menampilkan keterangan-keterangan lokasi dan ada berapa jumlahnya. Kita ini unchecklist saja karena agar tidak keramaian. Selanjutnya ada color, ada match with layer, palette, dan custom. Match with layer ini sama dengan warna yang ada di bar chart sama dengan yang ada di layer. Sedangkan palette ini kelompok warna di mana setiap warna mempresentasikan yang ada di sumbu Y ini. Misalnya warna ungu ini mempresentasikan beringin agung, warna kuning itu artinya ngambil rejo, seperti itu. Kita pilih yang palette, dan di sini kita bisa memilih warnanya. Nah, selanjutnya ada rectangle, ada bar style. Di bar style ini ada beberapa bentuk grafik yang ingin kita, bagaimana sih bentuk dalaman itu. Ada silinder, ada diamond, ada piramid. Untuk seperti biasa kita pakai yang rectangle. Selanjutnya ada multiple bar tipe, di mana karena cuma satu kita pilih side. Selanjutnya ada bar size, ini menunjukkan persentasenya ada 70, lalu show border ini untuk jika kita checklist dia akan muncul garis hitam di grafiknya. Ini kalau kita checklist tidak ada, kita checklist. Selanjutnya kita bisa klik next. Nah, ini pada title-nya kita bisa ubah untuk judul grafiknya mau apa. Misalnya fasilitas pendidikan SD. Selanjutnya footer ini kita bisa menambahkan mengisi sumber. Sumber ini saya ambil dari BPS, berarti saya isi ini BPS 2021-20. Nah, kalau graph in 3 dimensi view ini, kalau kita checklist, grafiknya akan berubah menjadi 3 dimensi. Graph legend ini untuk keterangan dari grafiknya. Kalau kita unchecklist, yang sebelah sini akan hilang. Akan kita unchecklist. Selanjutnya ada axis properties. Ini ada left, right, bottom, top. Left dengan right ini sama, bottom dengan top sama. Jadi left ini menandakan SD yang sini dengan sumbu Y. Lalu bottom dan top menandakan kelurahannya. Berarti ini NaOMBJ ini kita ubah dengan nama kelurahan. Lalu kita klik finish. Nah, bagaimana sih untuk menambahkan agar si grafik ini muncul di petanya? Kita bisa klik kanan lalu add to layout. Nah, maka dia akan muncul di sini. Selanjutnya ada juga menu lain di mana copy as grafik, di mana nanti grafiknya akan dapat di-copy ke Word. Ada juga export, yaitu di mana grafiknya bisa diekspor ke format PNG, PDF, dan format-format lainnya. Kita exit.
Selanjutnya kita coba dengan yang pie. Seperti tadi sama langkah-langkahnya, open table, lalu create grabs, lalu pie, SD. Nah, nanti dia akan seperti ini. Selanjutnya langkah-langkahnya sama seperti yang di vertical bar. Kita cancel. Selanjutnya itu gimana kita menggunakan yang cara kedua itu simbologi, di mana ada beberapa fitur, yaitu kita bisa klik. Yang pertama, kita akan membuat perbandingan antara jumlah SD, jumlah SMP, dan jumlah SMA di beberapa lokasi, dan nanti grafiknya akan muncul di atas setiap lokasi di peta. Caranya kita klik kanan, lalu properties, lalu klik menu simbologi, lalu klik chart, kita klik chart, lalu pada field selection ini kita pilih data yang ingin dibandingkan pada setiap lokasi. Masukkan datanya dan MI misal. Nah, pada color scheme ini kita dapat mengubah warna apa yang ingin dipakai. Lalu kita bisa klik langsung OK. Nah, di sini dia akan muncul jumlah perbandingan SD, SMP, SD, MI, dan SMA. Kita ingin melihat ini apa, kita udah tahu nih perbandingannya, tapi kita belum tahu ini untuk lokasi mana, kita nggak tahu ini ada di lokasi mana saja. Dapat dilakukan dengan cara klik data pendidikan, klik pada layers, klik kanan, lalu klik label fitur. Nah, tetapi saat kita sudah mengklik label fitur, tetap tidak muncul. Kenapa seperti itu? Berarti kalau tidak muncul pada label files-nya itu ada yang tidak sesuai. Kita harus mensesuaikannya dengan cara klik kanan, lalu properties. Pada labels, kita pilih, tunggu sebentar. Nah, pada label field ini tidak name of object, berarti kita ubah ke NAMOBJ. Lalu di sini kita bisa memilih jenis fontnya, ukuran font, bold, italic, atau disesuaikan bagaimana. Lalu kita klik OK. Nah, nanti dia akan muncul lokasi-lokasinya. Selanjutnya, ini bisa disesuaikan. Selanjutnya itu kita akan membuat memvisualisasikan di mana misal jumlah SD di seluruh lokasi kelurahan pada peta ini. Pada setiap lokasi memiliki warna yang berbeda-beda dan warna tersebut memiliki keterangan tersendiri, yaitu dengan cara klik kanan lalu properties, pada simbologi, klik quantities, lalu files, kita memilih untuk memvisualisasikan SD. Lalu pada color frame ini kita bisa mengubah warnanya. Lalu warna tersebut memiliki berbagai arti. Misal, jika semakin gelap warnanya akan memiliki lebih banyak jumlahnya, sedangkan jika lebih terang, semakin terang warnanya akan jumlahnya akan lebih sedikit. Selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, di sini udah muncul warna-warnanya. Setiap lokasi memiliki warna yang berbeda. Tetapi kita nggak tahu maksud dari warna-warna tersebut apa. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa klik insert, lalu klik legend, lalu data yang di sebelah my player masukkan ke legend item, lalu klik next.
Nah, di sini kita ubah namanya menjadi legenda, kita bisa mengatur jenis font, warna, ukuran font, dan lain-lain, lalu klik next, finish. Nah, warnanya, legendanya menunjukkan bahwa warna merah dan warna-warna lainnya memiliki keterangan range yang berbeda-beda. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menampilkan keseluruhan kelurahan? Warna kelurahannya, keseluruhan kelurahan. Jadi, dengan warna yang berbeda-beda, kita bisa klik. Kan kalau yang ini tadi untuk memvisualisasikan, SD-nya. Kalau sekarang kita akan memvisualisasikan semua kelurahannya. Bisa klik kanan pada layers, properties, lalu simbologi, kategoris. Pada value field-nya kita bisa pilih kelurahan yang MOBJ ini, name of object, lalu add all values, lalu color RAM-nya kita bisa pilih mau warna apa. Kita ubah warna misalnya, lalu kita klik OK. Nah, maka di sini akan berubah dan menampilkan keseluruhan. Nah, warna ungu berarti beringin agung, warna biru padomasan, coklat ngampil rejo, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan visualisasi data dapat dengan simbologi dan grid graph. Jadi simbologi sendiri merupakan memvisualisasikan value angka atau data dengan beberapa variabel, lebih dari satu bisa. Sedangkan grid graph hanya dapat memvisualisasikan data hanya dengan satu variabel saja. Sekian penjelasan tentang visualisasi data. Terima kasih.